نعوذ إياك نستعين صراط الذين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم له فرارة حبيب الله حاجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا أسر الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى مطهر الأرض بالرجس ومن درب من عبد وسن أو عبد صنم يا رب بالمصطفى سيدنا ما مدى لله من منكذ الإنسان من سكر خير البليات من أرب ومن أجم يا رب بلغ مقاصدنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكتاب الله خير الحديث هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المصنف رحمه الله تعالى وآدم النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وقال ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Adia Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali di pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin ba'da subuh di hari Sabtu.
Harapan kita tentunya mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah. Minggu yang lalu telah menyimak apa yang terkandung dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi Idahi Aqidatil Islamiyah. Kembali Risalatul Mu'awwanah halaman Qala al-musannif rahimahullah wa rubbama lam taqdir alaihi wa an hadhil hadati tansha'ul ghaibatu wal istighraqu wal fana'u amma siwallahi ta'ala ila ghairi dzalik min mawajidi ahlillah wa aslu dzalikal muwadhabatu 'alal a'mali zahirah wal muhafadzatu 'alaiha ma taqallubil khuduri ma'allahi fiha wahdar an tatrukal amala biwirdi makhafata alla taduma 'alaihi fa inna dzalika minal hamaqa wa yambagi alla ta'mala fi kulli waqtin bihasabi nasyati wal faraghi qabla yambagi an tusammiya syai'an tazidu alaihi indan nasyati wala taqbidu minhu indal kasali. Wallahu alam bisawab. Sebelum melanjutkan tentang paslun, kembali kita ingin tahu sejauh mana arti dan maksud musannif yang berkata warubama taqdiru alaih. Barangkali kamu tidak akan mampu atasnya, artinya hadir bersama dengan makhluk wa an hadil halati tansya'ul ghaib, dan dari tingkah ini itu timbullah sifat-sifat ghibah yang kamu tenggelam di dalam ghibah dan sekaligus kamu fana alias musnah dari selain daripada Allah Subhanahu wa taala ila ghairi sampai kepada yang lainnya. Dzalika min wajidi ahlillah, yang demikian itu adalah daripada kecintaan ahli makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aslu, dan asal atau dasar atau sumber yang demikian itu karena rutinitas melakukan amal zahirah secara zahir wal muhafadzatu 'alaiha, dan memelihara daripada amal zahir tersebut, kemudian matakallupi, dan sekaligus beserta memikul susah payah untuk menghadirkan hati bersama Allah. Wahdar, hati-hati, hati-hati kamu takut, kata musannif, antatrukal amala, jika kamu meninggalkan amal biwirdi makhafata, dengan wirid karena takut Allah taduma alaih, kamu tidak akan istilahnya dapat terus menerus secara rutin untuk wirid tersebut. Faina dzalika mil hamaqatih, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah merupakan wirid yang istilahnya termasuk yaitu apa, daripada al-hamaqah, kebodohan. Wayam bagi seyogianya Allah ta'mala fi kulli waqtin bihasabin nasyati wal farag, dan seyogianya Allah ta'mala, bahwa kamu tidak berbuat, tidak melakukan wirid dalam setiap waktu bihasabin, sekiranya atau menurut istilahnya kewajibannya, wal farag, dan istilah apa, yaitu waktu yang luang, bal yang bagi, tetapi seyogianya antusamia, bahwa kamu menentukan sesuatu tazidu alaih, yang dapat kamu tambah atasnya wirid. Inda nasyati, yaitu ketika kamu rajin atau nasya, semangat
ambisi wala taqdu, dan tidak istilahnya mengurangi semata-mata dari wirid itu ketika rasa malas. Ini merupakan satu pembelajaran buat kita semua yang biasa mereka melakukan satu wirid, satu amalan secara zahir maupun secara batin. Kenapa? Mungkin di awal kita melakukan wirid zikir begitu semangatnya, namun semakin ke sana tantangan semakin berat, bukan bertambah, terkadang malah semakin kendor. Semakin berkurang. Gitu kan? Awalnya sih ketika kita diwasi wirid oleh guru, semangatnya luar biasa. Di saat berjalannya waktu 1 minggu, namun tidak nampak apa yang dia inginkan, tidak berhasil, akhirnya timbul kefrustasian, timbul kurang semangat untuk melakukan hal tersebut. Nah, akhirnya yang kata Musannif tadi, barangkali ketidakmampuan kami itu adalah hal yang membuat istilahnya timbul akibatnya sifat ghibah. Apa ghibah? Ya, ghibah, ya istilahnya bicara keburukan orang lain. Contoh umpamanya, gimana sih katanya ini wirid yang bisa menghasilkan duit tanpa capek umpamanya. Nah, ini jangan sekali kita menyalahkan tentang orang memberikan wiridnya. Mungkin di saat kita mewiridkan apa yang dia ijazahkan oleh orang lain, mungkin hanya sebatas niatnya pengen kaya, niatnya pengen berhasil, tapi karena Allahnya, nah, itu jangan seperti itu. Walaupun kamu wal istighraku tadi tenggelam di dalam masalah sampai kamu musnah dirimu untuk selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itu yang demikian itu belum sampai untuk mencintai makrifat kepada Allah yang lebih tinggi. Sebab kalau orang makrifatnya udah tinggi kepada Allah, dia fana dirinya dengan Allah. Persis kayak model siapa? Harun al-Halaj dari Iran. Di saat itu beliau sedang fana dengan Allah, merasa dirinya fana, bahwa dirinya bukan manusia lagi, tapi merasa dirinya sebagai Tuhan, persis kayak Syekh Siti Jenar. Ini Syekh Siti Jenar ada dua versi ini. Di satu versi puterbalikan sejarah orang Belanda, bahwasanya Syekh Siti Jenar dibunuh oleh seorang wali. Tapi di sisi lain tidak pernah wali membunuh wali. Nah, yang benar yang mana nih sejarahnya? Ya, karena saya baca itu bahwa Belanda memutarbalikan untuk supaya umat Islam terkecoh bahwa seorang wali Syekh Siti Jenar, karena dia dirinya sudah fana dengan mengatakan kaulaning Gusti. Kaulaning Gusti kalau bahasa kita, aku adalah Tuhan. Nah, ini pandangan orang-orang Belanda ada kesempatan untuk mengecohkan umat Islam supaya mereka percaya bahwa wali yang mengatakan kaulaning Gusti ini sangat berbahaya, seakan-akan dirinya mengaku sebagai Tuhan, padahal tadi dia wal istighraku falfana, dia sudah tenggelam dirinya dengan Allah, tidak ada seakan-akan dirinya kecuali hanya Allah. Kalau bahasa preman, dia udah gila dengan Allah. Nah, kalau udah gila dengan Allah, yang disebut siapa? Kan Allah terus, Allah, 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 dan seterusnya. Makanya waktu Harun al-Halaj dari Iran tersebut, ketika Imam Ghazali setelah muncul sekian lamanya, beliau memberikan satu pandangan terhadap umat Islam, bahwa seandainya saya hidup di zaman Harun al-Halaj, saya akan pegang yang membunuh Harun al-Halaj. Mereka tidak tahu bahwa Harun al-Halaj adalah sudah fana, sudah tenggelam dirinya dengan Allah dan menyatu seakan-akan dirinya sebagai Tuhan, padahal bukan. Seakan-akan kalau orang sudah menyatu dirinya kayak apa sih? Kalau orang udah cinta kepada seorang perempuan, contoh gimana sih cerita tentang masalah siapa?
Hah? Siapa? Ramton. Dia ini contoh seperti si Laila dengan siapa? Majnun atau Anton ya. Ini bagaimana ketika dimadu cinta seakan-akan yang dilihat oleh matanya bukan rumah, bukan genteng, tapi si Laila. Sampai-sampai ketika datang ke rumah Laila ada seekor anjing digendong, dikira si Laila, nggak taunya saking apanya? Tengah. Itu dia panak dirinya dengan si Laila. Begitu juga seorang sufi yang ma'rifatnya udah tinggi kepada Allah, dia tidak ada yang dia sebut, tidak ada yang dia ingat kecuali hanya Allah. Tapi orang beranggapan dia menganggap sebagai tuh, makanya kata Imam Ghazali, salah pemahaman mereka, seharusnya jangan langsung dibunuh, tapi diproses. Nah, bagi orang awam bisa jadi memandang bahwa dirinya mengaku sebagai Tuhan, tapi orang yang sudah mengenal makrifat padahal yang tinggi itu bukannya istilahnya mengaku sebagai Tuhan, tapi memang dirinya sudah hanyut dengan Allah, sudah menyatu dengan Allah. Ini contoh. Jadi kalau zaman sekarang ada yang mengatakan mengaku dirinya sebagai Tuhan, jangan main langsung bunuh. Itu kan? Nah, karena udah panahnya tadi, udah istighraq, udah terlalu dalam pikirannya, hanyut dengan Allah. Tidak ada yang dia sebut kecuali hanya Allah. Kalau kita kan masih bau. Di satu sisi rajin ingat sama Allah, di sisi lain ingat untuk mencapai fana diri kita, tenggelam dengan Allah itu masih jauh, karena antara dunia akhirat, antara jabatan dengan Allah masih membaur ya, belum bisa memisahkan mana istilahnya Allah, mana yang bukan Allah. Nih satu. Yang kedua, wa al aslu dzalikal muwadzabatu 'alal a'mali zahira wal muhabbatu 'alaiha. Dan sumber yang demikian itu karena rutinitas yang senantiasa dia lakukan amal secara zahir. Secara batin orang mungkin nggak tahu, tapi secara zahir orang bisa lihat bagaimana amalan seseorang begitu rajinnya, begitu tanpa khusyuknya dia sholat, wirid terus menerus yang tidak pernah lepas tangannya dari tasbih. Kalau sekarang kan lain, nggak lepas dari itu kan setan gepeng. Setan gepeng. Karena saya sebut setan nih, waktu kiai kita, guru kita, Malim istilahnya Kamal Yusuf ke rumah Kiai Mupasir silaturahmi. Begitu sampai di rumah beliau, belas ngobrol-ngobrol, beliau mencolek guru kita, guru kalau bisa jangan megang HP, itu setan. Nah sekarang kenapa disebut setan? Kenapa disebut setan? Karena di dalamnya inna syaitana yasuddu an sabilillah. Istilah Al-Quran, setan selalu menghalangi orang untuk di jalan Allah. Coba dengan sebab HP, berapa banyak orang malas sholat, malas ngaji. Cukup di HP juga ada Syekh Google, akhirnya ngajinya itu kan. Nah ini berasumsi bahwa orang tersebut adalah ngaji sama aja kok dengan Syekh Google, apapun ada di HP. Itu kan sebuah argumentasi yang nggak logis. Kenapa? Beda antara ngaji dengan di hadapan guru dengan Syekh Google. Syekh Google gurunya siapa? Kalau ibarat mu'alim, kalau kita ngaji dengerin ceramah di radio, di TV, itu bukan dapat ilmu tapi ketiban ilmu. Itu kata mu'alim. Yang bagus gimana? Yang namanya ngaji bertatap muka antara murid dengan sang guru. Itu yang namanya ngaji. Guru baca kitab, murid pun megang kitab, megang pulpen dan lain seterusnya. Itu yang namanya ngaji. Ya, sekali lagi, itu yang namanya ngaji seperti itu. Pantas kalau baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan dalam sebuah hadis,
Apa di sana dikatakan? Talabul ilmi afdalu minas salati wa siyami wa zakati wa haji wa jahidu fisabilillah azza wa jalla. Menuntut ilmu lebih utama dari sholat, dari puasa, dari zakat, dari haji, termasuk sekalipun dia jihad di jalan Allah, tetap yang paling utama ngaji. Nih kan orang jarang tahu seperti ini, padahal ini luar biasa. Coba sholat, puasa, zakat, haji, dan jihad di jalan Allah. Kalau semua nggak pakai ilmu, kira-kira gimana? Itu kan? Ya, bukan ngawur lagi istilahnya. Ya, seenak dewek lah. Kalau ibarat seorang sufi bilang, ikdamun nas qabla awani summun qatil. Kalau orang tampil ke depan belum sempurna ilmunya, bagaikan racun yang bisa membunuh. Jadi muridnya bukan diajarin benar, malah yang kagak benar, karena gurunya juga kagak gak benar. Itu kata sufi bilang, ikdamun nas qabla awani. Ya, jika orang tampil ke depan belum sempurna ilmunya, maka persis bagaikan racun yang bisa membunuh. Na'udzubillah min dzalik. Minimal kalau dia punya guru, ikut kata guru dan perbuatan guru. Contoh, saya waktu kultum di Jatinegara, pasar Jatinegara tuh, Jati Bening, ada mualim. Beliau lagi pasang apa? Batu ya. Pasang batu. Itu pasang batu, loh ada mualim. Saya sampar, cium tangan, dia tanya mau kemana? Nggak ada kultum di atas. Oh iya ya. Tapi saya mau tanya mualimnya, ada perlu nih. Kebetulan di depan beliau ada gambar Syekh Abdul Qadir Jilani. Mualim, itu benar nggak sih foto Syekh Abdul Qadir? Itu semua merupakan ilustrasi ya, bukan yang sebenarnya. Cuman kayaknya kayak begini nih Syekh Abdul Qadir Jilani. Lalu yang kedua, saya dikasih sarung mualim sama orang India, tapi mereknya Sutra. Ini kira-kira Sutra beneran apa bohong nih? Kata mualim, begini aja, ambil pisau atau paku tusuk. Kalau melenceng itu asli, kalau jebol berarti bohong. Itu kan? Nah ini contoh. Jadi kalau seandainya itu sutra benar, kita tahu memang kalau dari India kan terkenal ya sutranya. Yaitu, tapi walau alam, karena orang India saya ngajar di rumah mereka, itu diantaranya dikasih sarung sutra. Tapi kata mu'alim, kalau pengen meyakinkan sutra asli, jika ditusuk melenceng. Tapi kalau robek berarti palsu. Tapi pikir dua kali, daripada sobek mendingan nggak jadi deh. Anggap aja ini apa? Sutra palsu bukan asli, kan gitu. Nah ini contoh. Nah itu beliau masang istilahnya batu cincin langgannya itu di paling depan itu. Ya, itu beliau suka sering. Nah ini kembali tadi tuh. Karena guru kita pakai cincin dua kiri kanan, kita yang ta'assub dengan guru, mau nggak mau ada yang ngasih contoh. Siapa? Guru. Coba kalau nggak punya guru, kira-kira nggak nyontoh siapa deh? Umpamanya dalam perbuatan, kayak tutur kata dan lain sebagainya. Makanya kan tadi ikdamun nas qabla awani summun qatil, itu bisa bagaikan racun yang bisa membunuh. Apalagi ini ilmu ma'rifat kepada Allah, mengenal kepada Allah, bahwasanya wal muhafadzatu alaihi matakallupil huduri ma'allahi, dan bisa memelihara dengan zikir amal zahir tersebut yang merupakan sebuah beban yang sangat susah untuk menghadirkan hati kita kepada Allah. Itu tadi. Kalau orang yang makrifatnya di kalangan para wali Allah, para kaum sufi umpamanya, yang sudah menyatu dirinya dengan Allah, nggak ada yang dia ingat kecuali hanya Allah. Tapi kalau model kita, bisa nggak menghadirkan kita punya hati yang disebut hanya Allah? Bisa nggak? Bisa atau belum? Belum bisa. Nah, kalau belum bisa berarti harus riyadhah.
latihan, gitu kan? Latihan bagaimana untuk menghadirkan hati bahwa Allah seakan-akan berada menyatu dengan diri kita. Tapi kata musannif, hati-hati, wahzar. Ya, ini kamu harus ada rasa takut. Jika kita meninggalkan satu amal atau wirid, kita takut umpamanya untuk tidak mudawamah. Apa mudawamah? Tidak rutin umpamanya, yang akibatnya fa inna dzalika minal hamaqah, hal itu bisa termasuk kamu orang bodoh kalau kita punya wirid tapi kita takut dengan wirid nggak bisa mengamalkan. Ini yang sering terjadi, anak santri gila gara-gara wirid dikasih guru dia nggak mampu melakukannya, akhirnya stres tadi. Ini persis kayak begini. Ya, makanya tadi wahjar antatruka amala biwardi makhafata ala taduma alaihi. Kenapa? Karena tadi fa inna dzalika minal hamaqah. Makanya di sini kamu harus hati-hati. Ya, kalau kamu meninggalkan amalan wirid sama warid kan beda. Kalau wirid sebuah zikir yang dijasakan dari guru. Kalau warid datang dari Nabi. Contoh warid Nabi, kalau salat witir rakaat pertama kedua sabihis dengan kuliah, satu rakaat kulhu al-falaq dan Anas. Itu warid dari Nabi kata mu'alim. Jangan dirubah dengan surat lain, jangan sok pinter dari Nabi. Itu namanya warid. Ya, kalau witir nih, kita witir bulan puasa atau tiap malam, atau puasa bubar witirnya ikut bubar. Itu kan mungkin ada yang rutin tiap malam, ada yang setahun sekali. Taraweh ditutup dengan witir, tarawehnya bubar, witir ikut bubar, ketemu tahun. Ada yang begitu? Ada. Nah, Nabi ini mudawamah sampai meninggal nggak pernah meninggalkan wirid. Nah, kata mu'alim tuh waridnya dari Nabi, rakaat pertama sabihis, rakaat kedua kuliah. Nanti yang satu rakaat kulhu al-falaq Anas, jangan diganti. Sampai beliau mengatakan jangan sok tahu dari Nabi, main ganti aja. Padahal Nabinya mewaridkan seperti itu. Itu namanya apa? Warid. Ya, ini contoh. Kalau wirid itu sebuah zikir istilahnya yang ingin mencapai satu keinginan yang kita ingin capai. Itu namanya apa? Wirid. Nah, kita sudah banyaklah setiap tahun dikasih wirid baik oleh yaitu Kiai Kamal Yusuf, Pak Saleh Rahmani, itu oleh muallim, itu tiap tahun pasti ngasih ijazah wirid. Cuman pengamalannya kira-kira gimana? Pengamalannya gimana? Ya kalau tadi itu, kalau seandainya kita dikatakan wahjar antatrukal amal biwardil muhafata ala tadum alai fa inna dzalika min mahafaqah tadi. Kalau seandainya kamu istilahnya enggak rutin, hati-hati. Kalau kamu sampai meninggalkan pekerjaan wirid tersebut karena takut dan kamu tidak mudawamah, tidak rutin, fa inna dzalika minal hamaqah, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah termasuk orang yang bodoh. Hamaqah itu yang kosong, dia punya apa? Otaknya. Ya, ini naudzubillah min dzalik. Inilah makanya kalau wirid harus siap untuk mempertanggungjawabkan secara rutin selama kita masih mampu untuk melakukannya. Contoh, saya waktu umroh dengan guru Ki Mustafa yang pernah dulu ceramah di sini dari Bogor, pesantren Al Ghazali. Beliau ulama besar, bapaknya Ki Haji Nuh yang pernah ngajar di Masjid Al Azhar, Profesor Hamka. Beliau yang ngajar tapi mu'alim yang baca. Kata beliau sebenarnya mu'alim yang membahas, saya yang baca. Itulah tawadunya para ulama. Ini mu'alim yang baca. Kiai Muhammad Nuh yang membahas. Nah, itu di Masjid Al-Azhar yang punya orang Muhammadiyah, tapi pengajiannya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, makanya kita sayangkan tuh
Waktu Gus Dur sudah direncanakan di istana, sepakat ada pengajian gabungan yang ngajar diputuskan oleh ulama Indonesia mu'alim. Tapi entah kenapa nggak jadi. Itu di istana udah ada keputusan itu. Karena saya sendiri udah dengar cerita dari mu'alim sendiri bahwa akan diadakan pengajian di istana. Itu yang ngajar mu'alim. Nah, tapi entah kenapa nggak jadi. Ini kembali ya. Jadi kembali pada kita semua tuh, kalau kita nggak bisa mudawamah tadi dari wirid tersebut, ini bisa mengakibatkan tadi minal hamaqah. Kamu termasuk orang yang bodoh. Ini kebodohan. Kita bisa merasakan akhirnya apa yang terjadi ya tadi, banyak yang stres, yang gila. Itu di kalangan biasanya anak santri-santri. Ya, bahkan pernah ada yang berobat tuh, dia minta doa anaknya pesantren. Udah sekian lama kemudian terjadi kesetresan tadi. Ya, saya katakan, pernah nggak anak bapak dikasih amalan oleh guru kemudian nggak tercapai, akhirnya inilah akibatnya seperti itu. Makanya kita jangan bangga kalau dikasih wirid oleh guru, mampu nggak kita lakukan. Kalau nggak, nah, jangan sekali-kali. Kalau kita sanggup, mampu. Makanya waktu saya umroh di masjid hotel, waktu itu ngobrol tuh, habis makan saya canda, Kiai tolong dong minta saya wirid. Dia bilang, Pak Kiai bisa aja, justru saya minta sama Kiai minta wirid dari Kemayoran. Saya bilang enggak, bukan begitu saya bilang. Akhirnya dikasih salawat istadrokiyah ya. Baca 300 katanya setiap malam. Kalau seandainya mepet, baca 1000 kali. Karena ini wirid dari Syekh Abu Bakar ya. Bukan Abu Bakar dari dari Gersik ya, bukan. Nah, ini dulu peristiwa tentang masalah di Pleret, terkenal dengan berbagai macam ilmu santet dan sebagainya. Nah, itu yang bisa menunggulangi adalah yaitu tadi dengan mengamalkan salawat istadrokiyah. Ya, saya dikasih habis isya. Sebelum subuh saya ke Gua Hiro, izin sama beliau, Guru, ini malam saya amal ini ya, karena besok kita rencana nih akan ke Gua Hiro bersama 3 orang, saya, Pak Komar sama si Heri. Ya udah, nggak apa-apa kok. Ya udah, kita berangkat jam 3 menjelang subuh. Ya alhamdulillah, ya dengan wirid salawat istadrokiyah untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, itulah namanya wirid dari guru. Ya. Lalu yang terakhir tadi, wayam bagi seyogyanya Allah ta'mala fi kulli waqtin bihasabin nasyati wal farag, seyogyanya bahwa tidak kamu melakukan setiap waktu, enggak harus semua waktu, yang sekiranya kamu istilahnya nasyati, istilahnya karena timbulnya kesemangatan dalam kewajiban untuk mewiridkan ijazah dari sang guru. Umpamanya seandainya kamu tidak mampu, enggak semuanya waktu harus tapi kan perasaan kita, kata guru, ini amalin tes setiap malam habis sisa atau tengah malam sekian kali. Itu kalau udah biasa kita baca, enggak baca kira-kira kayak perasaan kita lepas dari tanggung jawab karena kebiasaan kita melakukan hal seperti itu. Nah, ini kembali tadi nasyati tadi penuh dengan semangat dan istilahnya luang waktu yang kamu bisa untuk melakukannya. Seandainya nggak bisa setiap hari atau setiap waktu. Bal yang bagi ala tusammiya syai'an tazidu alaihi indan nasyati wala takbidu minhu indal kasal. Nah, apalagi lagi datang penyakit malas. Itu kan, apalagi sedang datang penyakit malas. Bal yang bagi, bahkan atau tetapi seyogyanya bahwa kamu menentukan sesuatu wirid tersebut yang bisa menambahkan kamu
indat nasyati, ketika adanya semangat. Kalau lagi semangat tuh tambah tuh wirid. Kalau lagi loyo, lagi lesu, itu kan. Wala takbidu minhu indal kasali, dan jangan kamu istilahnya mengurangi semangat kamu daripada wirid tersebut ketika kamu malas. Sebab ini malas ini penyakit seorang yang enggak biasa melakukannya. Das dikasih wirid, orangnya malas, kira-kira gimana? Semangat di saat pertama doang kesananya. Kita merasakan gak beda? Merasakan gak? Itu kan, ya Allah Rabbi. Dulu Ki Kamal pernah memberikan ijazah tentang masalah Thariqah Samaniyah, gitu kan? Atau Dawaul Fakri, obat untuk menghilangkan susah miskin. Tahun berapa tuh? Tahun berapa dulu? Nah itu saya amalkan sampai sekarang. Kenapa? Ya karena tadi itu, ya sampai-sampai yang ngasih ijazah pada beliau guru si kumpul, ya. Malamnya pas begitu dibagikan tuh, pagi-pagi kita habis ngaji penutupan mu'alim tadi puncak waktu itu, dibagikan ijazah tentang pertama, yaitu wirid tentang Dawaul Fakri, obat supaya jangan miskin, jangan susah, gitu kan. Baca 100 sebelum subuh, kan gitu. Gitu Thariqah Samaniyah, ya. Itu pun dikasih oleh beliau. Nah, kalau kita amalkan ya seperti tadi. Tapi kalau kita malas sampai sekarang pun nggak diamalin. Cuman disimpan doang. Gitu kan. Nah, kalau saya enggak tahadus binima, ya tadi ada kesempatan apa kata sang guru, makanya beliau mimpi kedatangan guru si kumpul. Terima kasih, kalau bahasa kita terima kasih Mal, kamu sudah menyebarkan wirid dari saya kepada jamaah kamu. Itu dalam mimpi. Dia luar biasa girangnya. Siapa? Si guru si kumpul, yakni Abdul Ghani Al-Banjari. Itu orangnya sudah meninggal sekian lama, tapi ketika wiridnya dikasih jamaah murid ma'alim istilah Ki Kamal Yusuf, itu mimpi kedatangan beliau, merasa apa? Girang. Coba kira-kira mimpi seorang ulama, kedatangan ulama, bohong gak nih? Bohong gak? Nah, kalau kita yang mimpi mungkin bisa jadi bohong. Gitu kan? Nah ini contoh. Jadi ini kembali ya. Jadi kalau seandainya ketika kita malas, jangan memaksakan kehendak, tapi di saat kita semangat tambah bila perlu. Itu kan? Ya biasanya sekian kita tambah kalau lagi semangat, tapi kalau lagi kendor, tapi biasanya kendor ini penyakit juga, kesananya sedikit-sedikit akhirnya gitu kan. Nah, tapi kalau kita semangat secara rutinitas terus-menerus dan seterusnya, ya insya Allah itu tetap kita konsekuen dengan zikir yang telah diberikan oleh sang guru. Nah, karena tidak ada modal buat kita kecuali zikir, gitu kan. Kita punya modal apa? Berapa puluh juta modal yang harus kita siapkan dengan sebab mau usaha, gitu kan. Nah, sementara dikasih kesempatan oleh guru sebagai zikir amalan yang bisa menghilangkan miskin, gitu kan. Thariqah Samaniyah bisa begini segala macam. Ya udah apa adanya kita jadikan modal. Ternyata kita rasakan sendiri. Ya, bahkan saya di Al-Maqurah Ki Hanan Said, saya kalau habis ngaji suka ngobrol dengan beliau. Wah, mau nggak kasih wirid? Wah, kebetulan wirid apa? Ibarat pancuran. Tahu pancuran? Air mengalir terus menerus selama hujannya turun. Itu kan? Ini bersih kayak pancuran. Udah dikasih wirid sama beliau, baca habis asar ya 100 kali. Nah itu sampai sekarang saya amalin. Udah berapa puluh tahun beliau meninggal. Kenapa? Karena tadi ini modal buat kita, kan gitu. Nah, ini contoh. Karena kalau udah ngamalin seperti itu kata guru kita, kita yakin percaya bahwa nggak akan kosong tuh duit walaupun cuma 2.000. Walaupun
Yang penting kan nggak gosong. Kayak pancoran gitu kan. Jatuh terus air istilah kan gitu umpamanya. Itu kalau kita mau wirikan dari guru, insya Allah. Karena kita pun yakin guru pun pasti udah ngamalin gitu kan. Karena itu guru dari guru kan gitu. Nggak mungkin guru memproduk sendiri tanpa ijazah dari siapa? Secara estafet keguruannya seperti itu, mata rantai kalau bahasa kita. Ya sanadnya jelas ya. Guru kita ngasih ijazah, gunakan tuh kesempatan, jangan diabaikan kalau memang ingin tercapai sesuai dengan kata sang guru. Wallahu a'lam bishawab. Ada waktu beberapa menit. 4 menit lagi. Ada masalah? Ya? Kenapa? Biar nggak malis. Allahumma paksain. Allahumma paksain. Ada doa kan dari Nabi. Nabi mengatakan Allahumma a'inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal gitu kan. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu daripada duka cita ataupun kegaduhan di dalam hati, wal hajan serta kesedihan. Aku berlindung kepada kamu dari pikiran pengecut dan malas. Itu doa itu dari Nabi itu. Makanya tadi bagaimana supaya jangan malas, bukan saja Allah paksain, tapi baca doa minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu dari pengecut ya. Dari sifat pengecut dan sifat malas. Itu minta sama Allah sesuai dengan ajaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika sahabat datang rupanya malas, kemudian diajarkan oleh Nabi supaya jangan malas. Itu tadi pertanyaan tadi, gimana supaya jangan malas? Ya baca tuh doa. Yang kedua doanya Allahumma paksain. Kalau nggak Allahumma paksain itu kan. Jadi timbul semangat, ingat pesan guru kita aja, itu yang membuat semangat kita apa? Wirid, baca dan amalin. Karena kata guru begini, kita yakin dengan guru. Kan gitu. Makanya terkadang suka terbayang guru, terbayang kata orang-orang thariqah, kalau kita mengamalkan wirid dari guru, minimal guru akan datang. Minimal guru berhadapan dengan kita. Nggak percaya, kerjain sendiri. Jadi dengan guru itu nggak jauh, nggak lepas, walaupun sudah meninggal puluhan tahun, dengan wiridnya itu akan muncul seketika bayangan sang guru yang ngasih wirid. Itu contoh. Kalau diamalin ya, kalau nggak diamalin boro-boro terbayang, ingat juga kagak. Habis nggak diamalin wiridnya gitu kan. Ini contoh. Ini saya rasakan sendiri tahadus binimah seperti itu. Inilah hadirin jam. Iya, bagaimana kalau bahasa Indonesia saja? Bahwasanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan kita dari Jawa, karena bukan dari Arab, otomatis pakai bahasa Jawa. Dari Sunda otomatis pakai bahasa Sunda, gitu kan? Nah, itu sebuah dalil yang Allah nggak membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya. Saya nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Allah tahu nggak? Tahu. Kan dalam istilah ilmu usuluddin, ta'alluqut tanzil alal qadim gitu kan. Sebelum kita dijadikan, Allah dia tahu ini orang bisa nih berdoa tapi nggak ngerti bahasa Arab, pasti bahasa Jawa deh. Benar bahasa Jawa. Ya memang Allah dia tahu. Itu kan. Itu dalam ilmu usuluddin kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu jualah memisahkan, insyaallah nanti paslun wa'lamu annal musara'ati ilal khairat, segera kalian untuk berlomba di dalam kebaikan. Wallahu a'lam. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Nanti malamnya di ondel-ondel. Jadi mengundang di ondel-ondel acara Kemayoran bersalawat dengan Syekh dari Solo. Karena tahun kemarin saya ke rumah beliau, open house-nya besok. Jadi saya mau pulang ke Jakarta, nggak sempat bertemu dengan beliau. Makanya insya Allah mudah-mudahan saya bisa hadir nanti malam, karena penasaran ingin bertemu dengan beliau. Karena tahun kemarin dari Mapakal itu saya sempat mampir ke rumah beliau. Kata tetangganya besok open house-nya. Nah, saya mau pulang ke Jakarta.
yang nggak jadi ketemu. Ya, inilah mari kita tetap dengan zikir tauhid. Falyatafaddal mashkura.